Sebelum membahas tentang kebijakan anti korupsi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, mari kita ketahui dulu apa itu korupsi. Korupsi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan nasional di suatu negara. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dapat merugikan negara. Lalu, bagaimana kasus korupsi di Indonesia? Yuk, mari kita lihat. Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung, dadi suwung. Telah garing rasane kaya lagi digulung. Kesleting sapi pitu rasane malah ndeker. Lah kok konco teko malah disoko heksimer. Merupakan beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yakin cuma segitu? Terdapat 6 kasus dugaan korupsi yang terjadi di Indonesia pada bulan Mei ini. Lalu, bagaimana sih kebijakan Indonesia atas tindak pidana korupsi tersebut? Mari kita lihat. Dalam KUHP, ketentuan tentang korupsi tertuang di dalam pasal 603 sampai 606 KUHP. Pada pasal 603, misalnya, pelaku tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun. Bagaimana klasifikasi pembagian hukuman bagi tindak pidana korupsi? Mari kita lihat. Pembagian klasifikasi besar ancaman sanksi sesuai jumlah uang yang dikorupsi dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi diatur secara berbeda. Di dalam Undang-Undang PTPK di Indonesia, pembagian klasifikasi besar hanya diatur di dalam pasal 12A, yaitu bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kurang dari 5 juta rupiah, tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak yaitu 50 juta rupiah. Itu merupakan pembagian klasifikasi atas sanksi dari tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan negara lain? Kita ambil contoh yaitu negara Cina. Mari kita lihat bagaimana pembagian klasifikasi dari negara Cina. Di dalam Criminal Law of the People Republic of China diatur dengan pembagian klasifikasi besar ancaman sanksi. Diatur tiap pasal yang mengatur ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi, yaitu pasal 383, pasal 388A, pasal 390, pasal 391, pasal 395, dan pasal 396. Pada pasal 383, sanksi yang diberikan minimal 3 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara dengan denda dan penyitaan. Tetapi, jika jumlah kerugian sangat besar, maka sanksi yang diberikan minimal 10 tahun dan maksimal seumur hidup dan hukuman mati, disertai penyitaan dan pencopotan hak politiknya. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini yaitu meluncurkan aplikasi lapor, yang dimana aplikasi ini kita dapat melaporkan atas tindakan kasus korupsi secara anonim kepada penegak hukum. Halnya dengan negara Indonesia, pemerintah Cina juga meluncurkan aplikasi yang bernama Haixia Liang'an, yaitu aplikasi yang dapat melaporkan atas tindakan korupsi ataupun dugaan atas tindakan korupsi oleh para pejabatnya. Aplikasi ini diluncurkan oleh lembaga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi di Cina.